Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis kita, Ibu Neni Triana STMM, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dimas Mausul Hakiki, anggota sekaligus moderator kelompok 8 dalam presentasi kali ini. Sebelum kami mulai untuk presentasi, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fadiananda Lutfiana, yang kedua ada saya Dimas Mausul Hakiki, dan yang ketiga ada Nurisma Rahayu. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung kami mulai saja. Di sini sesuai topik kita, yaitu akan membahas aspek di studi kelayakan bisnis dalam usaha kami, yaitu DFR Ice Cream Crepes. Nah, kali ini usaha kami yaitu DFR Ice Cream Crepes yang bergerak di bidang manufaktur dengan menghasilkan produk berupa ice cream crepes. Nah, kali ini kita akan membahas tentunya pada aspek yang ada, seperti latar belakang usaha, kajian aspek legalnya, aspek pasar dan peluang bisnisnya, aspek sosial dan juga ekonomi, aspek teknis dan juga teknologi, aspek finansial, kemudian ada aspek lingkungan, dan juga yang terakhir ada kesimpulannya. Yang pertama ada latar belakang. Makanan penutup yang lezat sangat digemari banyak orang. Tidak ada yang bisa menolak hidangan tersebut. Dessert yang selalu dianggap enak seringkali dilihat pertama kali dari luarnya, atau bisa dikatakan sekilas, karena hidangan penutup itulah yang menentukan kesan pertama dari hidangan tersebut. Pasalnya, hidangan penutup yang terlihat lezat akan menambah kesan unik pada hidangan tersebut. Es krim merupakan salah satu makanan atau camilan favorit anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Lezat dan menyegarkan menjadikan es krim menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi penikmatnya. Es krim juga hadir dalam banyak variasi rasa, menjadikan es krim sebagai tambahan atau camilan yang enak untuk semua orang. Es krim dikonsumsi di banyak negara, terutama di negara-negara dengan daerah cenderung tropis seperti Indonesia. Popularitas es krim telah beranjak naik dengan pesat secara global, dengan berkembangnya berbagai jenis es krim, mulai dari tampilan hingga juga rasa dari es krim tersebut. Berbagai inisiatif dan inovasi yang bertujuan untuk menyajikan berbagai jenis es krim dan mampu bersaing dengan jenis es krim lainnya menjadi cara yang dilakukan para pengusaha untuk menarik konsumennya, termasuk menciptakan nama yang menarik dan tampilan lain beda dari yang lain. Es krim, camilan dingin yang mudah meleleh saat dipanaskan, tampaknya mustahil jika gagasan memasukkan es krim ke dalam makanan yang berfungsi sebagai bantalan es krim juga bisa dimakan. Munculnya pertanyaan dan keingintahuan konsumen akan mendorong calon konsumen untuk membeli dan juga mencobanya. Demikianlah konteks dari tugas studi kelayakan bisnis pada bisnis DFR Crepes Ice Cream. Di sini ada aspek legal yang mencakup identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu DFR Crepes Ice Cream, jenis usahanya yaitu dessert atau makanan penutup. Kemudian kegiatan usahanya yaitu memproduksi dan juga memasarkan produk. Alamatnya yaitu di Jalan Kertabumi nomor 35 Kabupaten Karawang. Pemiliknya saya Dimas, Fadia, dan juga Risma. Logonya sudah tertera, nomor telepon dan email pun juga sudah tertera. Nah, kemudian ada struktur organisasi, ada pemilik usaha dan juga para manajer seperti manajer keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang didukung oleh para karyawan seperti kasir, pelayan, dan juru masaknya. Selanjutnya ada aspek pasar dan juga peluang bisnis. Di sini ada 4 target pasar yang diurutkan, mulai dari yang paling besar peluangnya. Yang pertama yaitu anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga mahasiswa atau karyawan, dan yang terakhir yaitu orang dewasa. Nah, di sini kami buatkan tabel dari potensi calon konsumen jika dilihat ada remaja dari minggu pertama hingga minggu keempat dengan total 235. Kemudian ada orang dewasa yang ditotalkan sebesar 128, lalu ada mahasiswa dan karyawan yang ditotalkan ada 140, dan terakhir ada anak-anak yang ditotalkan ada 175. Semua dari potensi ini dijumlahkan dengan total yang ada sekitar 678. Kemudian kami buatkan potensi pasar pada usaha ini yaitu para remaja. Bisa dilihat pada tabel bahwa para remaja, khususnya anak SMP atau SMA, ini dikarenakan tempat usaha crepes ice cream yang berlokasinya sangat dekat dengan pusat pendidikan seperti SMP dan juga SMA.
Lalu aspek sosial dan ekonomi, arah kebijakan peningkatan daya saing dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 tentang peningkatan daya saing nasional, terutama diarahkan yang pertama, penciptaan kegiatan ekonomi terintegritas dan sinergis antar kawasan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, peningkatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional menuju pembangunan ekonomi yang dimotori oleh pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan inovasi, Innovation Driven Economy, yang diarahkan pula dalam pembangunan daerah secara integritas dengan perencanaan nasional. Penyusunan kajian SIDA Kabupaten Karawang merupakan langkah kebijakan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Sedangkan pengembangan inovasi daerah terkait dalam melaksanakan 4 misi pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal. Yang ketiga, terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan. Lalu yang terakhir, yang nomor 4, terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu aspek sosial dan ekonomi. Dukungan pendapatan masyarakat, kondisi perekonomian rata-rata masyarakat Kabupaten Karawang dapat terlihat dari kondisi peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp13.109.640 juta dan peningkatan produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp29.498 juta. Dukungan kehidupan sosial. Aspek sosial adalah mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum ada campur tangan dari manusia. Aspek sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, yaitu perubahan demografi, budaya dan kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dari sisi positif, yaitu adanya alat transportasi, listrik, air, juga tersedianya jembatan bagi masyarakat sekitarnya. Lalu aspek lingkungan, dukungan lingkungan fisik. Studi mengenai dampak fisik ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya di sekitar lokasi usaha. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok. Pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungannya tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Dukungan lingkungan makhluk hidup. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Lalu aspek teknik dan teknologi, pemilihan lokasi. DFR Ice Cream Crepes memilih lokasi usaha yang beralamat di Jalan Kertabumi nomor 35 Kabupaten Karawang, berdekatan dengan lokasi pendidikan sekolah, SMP dan SMA. Lokasi strategi ini adalah suatu kunci jangka panjang bagi bisnis karena diprediksi tingginya antusias para calon konsumen yang notabene anak-anak muda atau remaja. Dengan adanya tata letak yang tersusun rapi dapat membuat daya tarik pelanggan meningkat. Walaupun dengan konsep sederhana, tetapi dengan adanya tata letak yang menarik dan unik dari sebuah usaha dapat membuat pelanggan akan berdatangan silih berganti karena tempat yang nyaman untuk bersantai. Lalu di sini ada sarana prasarana yang sudah kami rincikan. Total dari sarana dan prasarana yaitu Rp65.478.000. Lalu investasi awal yang sudah kami rinci ini totalnya Rp4.365.500 per bulan dan Rp52.386.000 itu per tahun.
Kelengkapan administrasi yaitu 234.592.000 selama setahun. Manajemen proyek, langkah 1, kocok telur, gula pasir, dan garam hingga tercampur rata menggunakan mixer atau kocokan manual. Masukkan terigu, susu bubuk, baking powder, lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan mentega yang telah dilelehkan, kemudian masukkan air dan aduk kembali. Langkah 2, panaskan teflon pada api sedang, lalu masukkan adonan secara tipis dan ratakan. Langkah yang ketiga, masukkan topping sesuai selera. Dan langkah yang keempat, biarkan setengah kering atau kering jika menginginkan adonan yang crispy. Lalu lipat 2 adonan, lipat lagi berbentuk menjadi segitiga, lalu angkat dan siap disajikan menggunakan ice cream. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. SDM yang dibutuhkan. Untuk bagian keuangan yaitu jujur, dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab yang tinggi, memahami administrasi keuangan, dapat mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan, dapat menyusun anggaran usaha untuk kedepannya. Untuk bagian pemasaran yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga hubungan dengan pelanggan, ramah, murah senyum, mampu menganalisis pasar dan memahami konsumen. Untuk bagian produksi, yaitu menguasai dan terampil dalam mengelola bahan baku, melaksanakan kebijakan dan rencana produksi yang telah ditentukan, memahami proses kerja sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Bagian distribusi, membeli bahan baku dari produsen untuk diolah kembali menjadi bahan jadi. Selanjutnya untuk karyawan toko yaitu memiliki tanggung jawab dalam bekerja, rajin, ramah, jujur, disiplin, berpenampilan rapi dan menarik, sabar, telaten dalam melayani konsumen. Aspek teknologi. A. Mesin atau perlengkapan teknologi. Peralatan produksi yang digunakan pada usaha crepes es krim berupa loyang, kompor, freezer, panci, dan alat pengaduk yang masih manual tanpa menggunakan mixer. B. Sistem teknologi yang akan digunakan. Alat produksi yang kami gunakan masih sederhana karena hanya menggunakan pengaduk manual saja. Walau masih menggunakan pengaduk manual, tetapi tidak mengurangi rasa pada crepes es krim yang kami jual. C. Teknologi informasi yang digunakan. Kehadiran media sosial di zaman sekarang banyak memberikan dampak positif, terutama untuk pelaku usaha. Sosial media dapat digunakan untuk memasarkan sebuah produk agar lebih cepat dikenal oleh banyak orang. Dengan media sosial, kita dapat membuat iklan yang menarik agar para konsumen melirik crepes es krim yang kami jual. Selain itu juga kami memproduksi crepes es krim di Instagram, Facebook, hingga TikTok. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial, kebutuhan modal kerja. Di sini, untuk kebutuhan bahan baku yang habis pakai, kami memerlukan dana sebesar 4.365.500. Dan untuk alat penunjang seperti kompor, panci, dan lain-lainnya yaitu membutuhkan dana sebesar 29.557.500. Adapun untuk transportasi seperti bensin, yaitu kami memerlukan modal sebesar 36.000. Untuk ATK seperti buku catatan dan pulpen, yaitu membutuhkan dana sebesar 28.000. Dan untuk lain-lainnya, kami membutuhkan dana 625.000. Jika dijumlah, menghasilkan total 34.612.000. Untuk analisis keuangannya, yaitu ada biaya promosi, listrik, dan gaji karyawan, memerlukan dana sebesar 33.150.000 per 6 bulan. Selanjutnya, di sini akan menghitung biaya tetap. Untuk rumus biaya tetap, yaitu biaya usaha ditambah biaya penyusutan. Sehingga hasilnya yaitu 36.621.000 per tahun. Jika dihitung per bulan, yaitu 3.051.000. Selanjutnya yaitu penentuan HPP. Biaya produksi per total produksi. Biaya produksi yaitu 37.515.500 dibagi 1.600 karena itu total produksinya, yaitu 1.600. Jadi menghasilkan hasil 23.000. Jika dibulatkan yaitu menjadi 25.000. Jadi 25.000 itu adalah harga jual per picisnya. Dalam 1 bulan produksi, kami memproduksi 1.600 picis dengan harga 25.000 per 1 picis. Dengan harga jual 25.000 per picis, dalam 1 tahun kami mendapatkan keuntungan sebesar 29.814.000.
Selanjutnya, kami akan menghitung net present value, merupakan nilai sekarang dari selisih kas masuk dan kas keluar pada awal investasi. Di sini kami mendapatkan net present value nilai sekarang yaitu 39.744.000. Nilai NPV positif, maka usaha ini dinyatakan layak. Payback period. Untuk rumus payback periode yaitu investasi awal dibagi keuntungan. Investasi awal sebesar 34.612.000 dibagi 29.814.000. Hasilnya yaitu 1,16. Artinya dalam waktu tidak sampai 1 tahun, usaha ini telah kembali modal. Untuk probabilitas indeks, PI, nilai sekarang bersih dibagi investasi awal, yaitu menghasilkan hasil 1,14. Nilai PI lebih besar dari 1,0, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilakukan. Untuk kesimpulan aspek finansial, dari hasil kajian finansial di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya investasi awal sebesar 36.612.000. Untuk biaya usaha yaitu 33.150.000 dan untuk biaya penyusutan yaitu 3.471.000 sehingga menghasilkan biaya tetap sebesar 36.621.000 dalam 1 tahun. Dalam 1 bulan produksi, kami memproduksi 1.600 pieces dengan harga jual 25.000. Dari harga jual tersebut mendapatkan keuntungan 29.814.000 dalam 1 tahun. Dari usaha di atas mendapatkan hasil payback periode sebesar 1,16, artinya dalam waktu kurang dari 1 tahun usaha ini telah balik modal. Dan hasil dari NPV yaitu positif, maka usaha dinyatakan layak. Untuk PI mendapatkan hasil sebesar 1,14, maka nilai PI lebih besar dari 1, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilakukan. Studi kelayakan pengembangan bisnis Krabs Ice Cream ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum, dan juga legalitas, serta aspek ekonomi dan sosial. Dalam menganalisis masing-masing aspek tersebut, terdapat beberapa indikator-indikator yang menjadi layak tidaknya bisnis Krabs Ice Cream. DFR Krabs Ice Cream merupakan salah satu makanan yang paling banyak digemari pada remaja bahkan anak-anak. Studi kelayakan bisnis Krabs Ice Cream menunjukkan bahwa perusahaan ini berpotensi menjadi bisnis yang sukses berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Krabs Ice Cream memiliki peluang yang sangat tinggi dalam mendapatkan keuntungan. Letak pemilihan lokasi yang strategis dekat dengan potensi pasar dengan perhitungan di aspek finansial yang hasilnya layak, dan juga dengan teknologi-teknologi yang kami pakai dalam produksi ice cream dan crepes memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadikan bisnis ini mempunyai inovasi yang terbaik. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi kami dari tugas studi kelayakan bisnis pada usaha DFR Krabs Ice Cream. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan presentasi kami, dan terima kasih bagi rekan-rekan semua yang sudah menyimak hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.